إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian yang tiang hormati, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan pengajian kita masih dalam pembahasan As-Siratun Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam hari ini kita insyaallah akan mengambil bagian yang terakhir dari peristiwa Ghazwatu Badrin, perang Badar. Bagian yang terakhir. Sudah kita sampaikan para jemaah sekalian bahwasanya perang Badar terjadi pada hari Jumat tanggal 17 bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Hari Jumat tanggal 17 bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Dan dalam perang tersebut jumlah umat Islam sekitar 319 orang. Adapun orang kafir jumlahnya sekitar 1000 orang. Kemudian di dalam peperangan itu Allah Subhanahu wa taala turunkan para malaikat untuk membantu kaum muslimin. Ada 3 ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang malaikat yang turun tatkala perang Badar. Ayat yang pertama menyebutkan 1000 malaikat. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ingatlah ketika kalian wahai umat Islam tastaghithuna rabbakum, minta tolong kepada Tuhan kalian, yaitu perang Badar. Fastajaba lakum, kemudian Allah kabulkan, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin, aku akan berikan kepada kalian 1000 malaikat yang akan turun. Ini ayat yang pertama, 1000 malaikat. Ayat yang kedua mengatakan 3000 malaikat. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. Ketika engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada orang beriman, apakah tidak cukup? Ya, kena cukup. Lamun Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian 3,000 malaikat. Sedangkan ayat yang ketiga 5.000 malaikat.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum, Tuhan kalian akan memberikan bantuan bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin, 5.000 malaikat yang akan menyisakan tanda. Jadi ada telu ayat, dan wah pada maklum mita jamaah sekalian, tidak mungkin ayat Al-Quran bertentangan satu dengan yang lain. Ada ayat mengatakan 1.000, ada ayat mengatakan 3.000, ada ayat mengatakan 5.000. Tidak mungkin ayat Al-Quran saling bertentangan. Maka ulama mengatakan, yang pertama kali Allah turunkan 1.000, kemudian Allah tambah menjadi berapa? 3.000. Kemudian Allah tambah menjadi 5.000. Sehingga semua ayat ini bisa diterima. Ya. Sehingga semua ayat ini berlaku, ya nara bertentangan satu dengan yang lain. Baik. Jadi malaikat diturunkan oleh Allah untuk berperang. Dan ulama kita beda pendapat kapan saja Allah menurunkan malaikat. Sepakat ulama Allah menurunkan malaikat tatkala perang Badar, sepakat. Dan malaikat yang Allah turunkan tatkala perang Badar, mereka ikut berperang. Tiang ulangi, sepakat ulama bahwa Allah nurunang malaikat tatkala perang Badar, dan malaikat yang turun itu ikut berperang. Lamun bahasan jamaah terterbit ikut begecok. Ini perang Badar. Para ulama beda pendapat di perang Uhud. Pendapat yang kuat disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, malaikat juga turun di perang Uhud tetapi tidak ikut berperang, sekedar menampakkan jumlah yang banyak saja. Ya. Malaikat Allah turunkan di perang Uhud lagu ya'damilu perang. Sekedar malaikat turun untuk nakut-nakutin dengan kafir. Ne kami duwe. Ini kami banyak. Ini di perang Uhud. Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, ini dia pembahasan kita yang terakhir. Sekarang kita lanjutkan jemaah sekalian. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala nurunang malaikat, otomatis umat Islam menang di dalam peperangan itu. Meskipun jumlah umat Islam ada 300 siwa olas, melawan orang kafir 1.000, tetapi umat Islam menang karena dibantu oleh siapa? Malaikat. Umat Islam menang. Bahkan banyak tokoh-tokoh orang kafir mati di perang Badar ini. Di antaranya Umayyah bin Khalaf. Dan alhamdulillah tokoh kafir yang paling besar mati juga di perang Badar, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal langanda mati pin perang Badar ini. Tiang akan bacakan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang bagaimana Abu Jahal ini mati, jemaah sekalian. Rawas Syaikhani fi sahihaihima. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab sahih mereka. An Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala, dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dia bercerita. Abdurrahman bin Auf ini sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat tua. Baina ana waqifun fi saffi yaum Badrin, kata Abdurrahman bin Auf, tatkala saya berdiri
di barisan pasukan Islam ketika perang Badar. Tatkala saya berdiri tiang moteng di barisan pasukan Islam ketika terjadi perang Badar, fanazartu an yamini wa shimali fa idza ana baina gulamaini minal ansar hadithatun asnanuhuma. Ternyata di samping kanan saya dan di samping kiri saya ada dua arna bawa bajang no? Remaja. Bawa bajang no, remaja. Tiba-tiba di samping kanan dan kiri saya, samping kanan ada seorang remaja, samping kiri ada seorang remaja. Bawa bajang no, Abu Sayyaf, remaja. Ya, udah dewasa masih. Naam. Samping kanan saya ada remaja, samping kiri saya ada remaja. Hadithatun asnanuhuma, umur mereka masih kecil. Tamannaitu an akuna baina adla'a minhuma, kata Abdurrahman bin Auf, padahal saya berharap yang di samping kanan saya ini ada laki-laki yang kuat, samping kiri saya ada laki-laki yang kuat. No harapan tiang lagu tahu-tahu bebea. Samping kanan saya bebea, samping kiri saya bebea, anak kecil. Padahal saya berharap orang kuat. Fagomazani ahaduhuma, tiba-tiba yang di kanan saya ini dia mencolek saya, ngomet tiang. Yang samping kanan anak kecil ini dia mencolek saya, digomet saya. Faqal, kemudian dia mengatakan, subhanallah, ya am, wahai paman, hal ta'rifu Aba Jahlin, apakah engkau tahu yang mana namanya Abu Jahal? La ilaha. Apakah engkau tahu yang mana namanya Abu Jahal? Qultu, Abdurrahman bin Auf mengatakan, na'am, iya. Karena Abdurrahman bin Auf ini penduduk asli Mekah, hijrah timpa Madinah, maka dia tahu betul siapa Abu Jahal. Na'am, iya, saya tahu Abu Jahal. Ma hajatuka ilaihi ya ibna akhi, apa kebutuhanmu mencari Abu Jahal wahai anak kecil? Ya. Anak kecil ini. Qal, dia mengatakan, ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendapatkan berita bahwa yang namanya Abu Jahal itu pernah mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak kecil ini mengatakan seperti itu. Aku dapat berita Abu Jahal ini wah nyumpak senak Nabi alaihi salatu wasallam. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, kata anak kecil ini, la in ra'aituhu la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamutal a'jalu minna. Seandainya aku bertemu dengan orang yang namanya Abu Jahal, maka kami tidak akan berpisah kecuali ada di antara kami yang akan mati, katanya. La ilaha. Ya kami gen beseang lamun gen kami berdayat sampai arak lekan kami mati dulu. Anak kecil ini luar biasa membela Nabi alaihi salatu wasallam. Qala Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf mengatakan, fata'ajjabtu lidzalik, wah saya kagum mendengar ucapan anak ini. Faghamazanil akhar, ternyata yang samping kiri mencolek saya juga, gomet tiang le kiri. Faqala li mithlaha, kemudian mengucapkan ucapan yang sama seperti diucapkan yang di sebelah kanan. Demi Allah, lamun ku bedayat doang kanca dengan iarn Abu Jahal nono, ya kami gen berpisah kecuali arak lekan kami gen mati. Selesai. Entah saya yang mati atau dia yang mati.
falam anshab an nazartu ila Abi Jahl yajul bainan nas. Kata Abdurrahman bin Auf, tidak lama tiba-tiba saya melihat Abu Jahal. Abu Jahal sedang perang. Ya. Tiba-tiba saya melihat Abu Jahal. Setelah dua anak kecil ini bertanya, mana namanya Abu Jahal? Tahu-tahu penggitan Abu Jahal ini. Fakultu ala tarayan. Saya pun mengatakan kepada dua anak ini, kalian lihat tidak laki-laki itu? Kalian lihat tidak laki-laki itu? Hadza sahibukum alladhi tas'alani anhu. Itulah Abu Jahal yang kalian cari. Fabtadarahu. Maka dua anak kecil ini langsung lari menyerbu Abu Jahal ini. Fadarabahu bisayfaihima. Kemudian mereka pun memukul Abu Jahal dengan pedang mereka. Nenek ngadu pedang, nenek ngadu pedang. Hatta qatalahu, sampai Abu Jahal mati. Subhanallah. Untuk bela siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa kelasnya sahabat ini. Sampai Abu Jahal mati. Thumman sarafa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarah. Setelah mereka berhasil membunuh Abu Jahal pakai pedang mereka, langsung dua anak kecil ini datengin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ngelapor, ya Rasulullah, Abu Jahal yang pernah mencaci maki Anda sudah kami bunuh. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ayyukuma qatalah. Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, siapa di antara kalian yang membunuhnya? Karena dua nenek aing kelekan epenya mati Abu Jahal. Faqala kullu wahidin minhuma ana qataltuhu. Masing-masing dari mereka mengatakan, saya wahai Rasulullah. Lagu nenek dah kena, saya wahai Rasulullah. Iya. Aku yang nyemati Abu Jahal, no, lagu nenek dah aku. Dua-duanya ngaku. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, hal masahtuma sayfakuma? Di mana pedang yang kalian gunakan membunuh Abu Jahal? Apakah darahnya Abu Jahal di pedang kalian sudah kalian hilangkan? Ya. Wah ngusap peke, wah bersihan peke pedang pelekan darah Abu Jahal atau masih? Qala la, masih wahai Rasulullah. Fanazara sallallahu alaihi wasallam fi sayfaini, maka Nabi pun memeriksa kedua pedang mereka. Faqal, kemudian mengatakan, kilakuma qatalahu. Ternyata kalian berdua yang membunuhnya. Bukan ini saja, lagu dua P. Nah ini dia kematian tokoh Quraisy paling besar, yaitu Abu Jahal. Para jamaah sekalian, sekali lagi umat Islam menang perang Badar karena Allah membantu mereka dengan menurunkan apa? Malaikat. Selesai peperangan, maka dihitung berapa jumlah orang yang terbunuh dari pasukan Islam dan berapa jumlah yang terbunuh dari pasukan kafir. Dikatakan di sini, wa qad istushhida minal muslimina fi hadhihi al-ma'rakati al-'azimati 14 rajulan. Yang terbunuh dari pasukan Islam hanya 14 orang. Ada 14 imate lekan pasukan Islam. Ada 14. Ammal musyrikun, adapun orang-orang kafir Quraisy, berapa yang mati? Qutila minhum sab'un, yang terbunuh 70. Wa usira minhum sab'un, dan yang ditangkap hidup-hidup 70. Padahal 300 siwa olas lawan siu. Lekan i 300 siwa olas pira dengan mati? Ada 4 olas. Ada 4 olas. Umat Islam 4 olas. Sedangkan orang kafir Quraisy yang 1070 terbunuh dan 70 ditangkap hidup-hidup. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita para jemaah sekalian,
Kalau kita membela Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan membela kita. In tansurullah yansurkum. Lamun pe pada bela Allah, Allah gen bela pe. Dan kalau Allah sudah membela kita, maka tidak mungkin ada yang bisa mengalahkan. Ya. Tidak akan mungkin ada yang bisa mengalahkan. Kumbe cara membela Allah. Membela Allah dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi adalah dengan membela agama Allah. Pebela tauhid, pejalanang tauhid, pejauang syirik, pejalanang sunnah, pejauang bid'ah, lakukan ketaatan, tinggalkan maksiat. Itulah bentuk membela Allah. Dan lamun tabela Allah, maka Allah akan membela kita. Ya. Jadi umat Islam ada 4 tolas. Sedangkan kafir Quraisy 70 yang mati dan 70 yang ditangkap hidup-hidup. Walamma intahatil ma'rakatu, selesai peperangan, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 24 rajulan min sanadidi Quraisy fakudhifu fi tawiyyin min atwa'i badrin khabithin muhabbath. Selesai peperangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya tokoh-tokoh Quraisy yang mati jenazahnya dibuang di dalam sumur yang ada di sana. Jenazah dengan Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy imate pen perang Badar, diperintahkan oleh Nabi SAW, lemparkan jenazah mereka ke dalam tawiyin, yaitu bi'rin, dalam sumur. Dijelaskan oleh para ulama, sumur nono wahya nara aina, sudah tidak ada lagi airnya sumur itu. Kemudian kenapa jenazahnya dilemparkan di sana? Qala ulama, para ulama mengatakan, innama amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ilqaihim fil bi'ri. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan jenazah mereka dilemparkan ke sumur li'alla yata'adzan nasu birihihim, supaya manusia tidak mencium bau mereka. Ya tada membuang denganmu. Lemparkan jenazah mereka ke dalam sumur supaya manusia tidak bau, tidak mencium bau. Wa illa fal harbi la yajibu dafnuhu. Kalau bukan karena itu jamaah sekalian, dengan kafir harbi, dengan kafir yang memerangi umat Islam, itu tidak wajib untuk dikubur. Ya. Jadi semata-mata alasan Nabi SAW pada buang jenazah dapen dalam sumur ante ia tada membuang manusia. Kalau bukan karena itu jamaah sekalian, dengan kafir harbi, bengarnya dengan kafir harbi, dengan kafir imrangin umat Islam, kalau dia mati maka jenazahnya tidak perlu dikubur. Tidak perlu dikubur. Ya. Baik. Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 layalin fi Badrin ba'da intihai al-ma'rakah. Sebelumnya implentongang pen dalam sumur no tidak semua, karena sumur ini tidak muat. Ya muat ya nampung. Jadi yang dimasukkan itu kata para ulama bi 24 rajulan, 24 orang. 24 dengan tokoh Quraisy yang dipelentongkan, yang dimasukkan ke dalam sumur itu. Ternyata selesai peperangan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung pulang ke Madinah. Nindo ida juluk pen Badar nono. Ya. Bila jelo dan nindo salah saya layalin, yaitu 3 hari 3 malam. Telu jelo telu kelam selesai perang no. Nabi alaihi salatu wasallam nindo pen Badar, pen langan dari perang. Falamma kana bi Badrin al-yawm ats-tsalits amara bi rahilatihi. Setelah 3 hari 3 malam nginep, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin pulang menuju kota Madinah. Tetapi sebelum Nabi pulang, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke sumur itu. Sumur langan jenazah orang kafir Quraisy ini. Beliau pergi ke sumur.
Kemudian tiba-tiba Nabi alaihi salatu wasallam berbicara kepada jenazah-jenazah yang ada di dalam sumur itu. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Begitu pula dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, datang ida timpak sumur, kemudian moteng pensedin sumurnu. Mengatakan, ya Aba Jahli bin Hisham, Abu Jahal. Abu Jahal masih hidup atau mati? Mati. Wah, jadi bangkit telu jelu telu kelep. Ya Aba Jahal, wahai Abu Jahal. Ya Utbah bin Rabi'ah, wahai Utbah. Ya Syaibah bin Rabi'ah, wahai Syaibah. Ya Umayyah bin Khalaf, wahai Umayyah. Hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan? Apakah kalian sudah mendapatkan janji dari Allah? Wah padan dayat ke janjin Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa. Karena aku, kata Nabi SAW, aku sendiri sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan. Aku sudah dapatkan. Karingepe wah dayat ke. Ya. Qalu, para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tunadi qauman qad jayyafu. Ya Rasulullah, bangki kan camping raos nini. Ya. Ya Rasulullah, tunadi qauman qad jayyafu. Anda berbicara dengan jenazah yang sudah jadi bangki. Qala, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Ucapanku yang aku ucapkan barusan, mereka lebih mendengarnya daripada kalian. Ucapanku beruk nono. Abu Jahal, Utbah, Syaibah, Umayyah. Wah dayat ke janjin Allah. Ucapanku ini lebih didengar oleh Abu Jahal ketimbang kalian. Lebih didengar oleh Utbah ketimbang kalian. Lebih didengar oleh Syaibah ketimbang kalian. Lebih didengar oleh Umayyah ketimbang kalian. Nah, hadis ini perlu kita pahamin jemaah sekalian. Karena hadis ini salah satu dalil yang digunakan dalil oleh orang-orang yang melakukan talqin. Tumati no bau berdengar. Nah, hadis ini harus dipahami dengan benar. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ahlul bid'ah kalau mereka berdalil, maka dalil mereka itu ada dua macam. Itu ahlul bid'ah. Yang pertama, dalilnya tidak sahih. Ini pertama. Yang kedua, bisa jadi dalilnya sahih, tetapi cara pengambilan hukumnya yang salah. Ini dia, ahlul bid'ah. Tidak akan lepas dari yang ini. Tidak mungkin ahlul bid'ah berdalil dengan hadis sahih, kemudian cara mengambil hukumnya benar. Tidak mungkin. Kenapa? Karena tidak mungkin dalil sahih mendukung kebid'ahan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Oleh karena itu ulama mengatakan ada dua jenis dalilnya ahlul bid'ah. Yang pertama, bisa jadi dalilnya tidak sahih. Yang kedua, bisa jadi dalilnya sahih lagu pemahaman yang tidak sahih. Nah, jelas atau tidak ini? Termasuk hadis ini hadis sahih, tidak diperselisihkan oleh para ulama, sahih hadisnya, riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka. Makanya perlu dipahami. Jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan orang mati tidak bisa mendengar sama sekali. Ini pendapat rata-rata ulama. Pendapat rata-rata ulama. Dengan mati tidak bisa mendengar sama sekali. Mereka berdalil dengan beberapa dalil, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur." Dan engkau wahai Rasulullah tidak akan bisa memperdengarkan man fil kubur, orang yang ada di dalam kubur. Ayat Al-Quran,
wa ma anta, engkau tidak akan bisa bimusmi'in, memperdengarkan man fil kubur, orang yang ada di dalam kubur. Ini pegangan kebanyakan ulama. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum, kalau kalian berdoa kepada mereka orang-orang mati, la yasma'u du'aakum, mereka tidak akan mendengar doa kalian. Sehingga rata-rata ulama berpendapat dengan mati tidak bisa mendengar. Tetapi wahai kebanyakan ulama, kalian yang mengatakan orang mati tidak bisa mendengar sama sekali, bagaimana dengan hadis ini? Padahal hadisnya juga sahih. Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat orang mati bisa mendengar, tetapi tidak semuanya didengar. Dengan mati bau mendengar lagu ya'na ahlaku, nah bau dengar dah, tidak. Orang mati bisa mendengar, yang mereka dengar adalah yang disebutkan oleh dalil saja. Bani ini arak dalilna, maka kita katakan mereka saat itu bisa mendengar suara Nabi SAW karena ada dalil. Dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari, jenazah kalau sudah dimasukkan ke dalam kubur, kemudian orang-orang yang menghantarkannya pulang, wa innahu la yasma'u qar'ani alihim, jenazah itu bisa mendengar suara sandal dengan iule, bisa mendengar suara sandal orang yang pulang, maka kita katakan dia hanya bisa mendengar suara suara sandal karena ada dalilnya. Batalkin ya narak dalil ya. Dan insya Allah ini dia pendapat yang terkuat, yang dikuatkan oleh 3 ulama besar di zaman ini. Yang pertama Syekh Abdul Aziz bin Baz, yang kedua Syekh Al-Albani, dan yang ketiga Syekh Ibnu Utsaimin. Ketiga ulama ini mengatakan jenazah atau orang mati bisa mendengar, tetapi yang didengar yang ada dalilnya saja, tidak mutlak. Beja iarak dalilnya bayan dengar deh, lamun ya narak dalilnya tidak. Dan insya Allah ini dia pendapat yang terkuat karena mengumpulkan semua dalil ya. Mudah-mudahan jelas jemaah sekalian. Baik. Para jemaah sekalian yang hormati, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dah selesai ngerawos atau beketuan timpa jenazah yang ada di dalam sumur, maka Nabi alaihi wasallam berangkat pulang ke kota Madinah. Sampai pin kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung rapat. Pulang ke kota Madinah langsung rapat. Apa yang dirapatkan? Yastashiru ashabahu fil asra. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meminta pendapat para sahabat tentang orang-orang kafir yang ditangkap hidup-hidup itu. Pira luwek dah? 70. Mati 70, ketangkep hidup-hidup 70. Nah, yang ketangkep hidup-hidup ini kita apakan mereka? Ya, kita apakan mereka? Dan ini menunjukkan kepada kita jemaah sekalian, kalau berkaitan dengan masalah orang banyak, jangan kita putuskan sendiri, rapat dulu. Rapat dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam lamun nara perkara berkaitan kanca dengan duit, beliau tidak pernah memutuskan sendiri, selalu rapat. Sebelum berangkat perang Badar, rapat. Ternyata setelah tahu jumlah orang kafir Quraisy 1000, rapat. Jemaah insya Allah kita akan berbicara tentang perang Uhud, rapat Malik. Selalu rapat. Jangan memutuskan sendiri kalau berkaitan dengan perkara orang banyak. Rapat. Ya. Manusia yang paling sempurna akalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ya ada rapat Nabi alaihi wasallam, beliau orang paling bijak, pendapat beliau paling hebat, cuman lagu tetap Nabi alaihi wasallam beliau rapat. Ya.
Karena bagaimanapun, meskipun beliau seorang nabi, tetap beliau itu manusia. Maka Nabi SAW mulai rapat. Beliau mengatakan, beketuan timpa Abu Bakar kanca Umar. Ma tarawna fi haula'il asara atau al-usara. Wahai Abu Bakar, wahai Umar, tolong berikan pendapat kalian tentang tawanan perang ini. Ya, ingarnya tawanan dengan ketangkep hidup. Coba berikan pendapat kalian tentang tawanan ini. Qala Abu Bakr radhiyallahu anhu. Abu Bakar memberikan pendapat, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, hum banul ammi wal ashirah. Ya Rasulullah, dengan ditangkapkan ini, orang-orang yang kita tangkap ini, banul ammi wal ashirah, mereka tetap keluarga kita. Keluarga enten ini. Hanya saja mereka kafir. Kita muslim, mereka kafir, tetapi kita masih ada hubungan keluarga. Masih ada hubungan keluarga enten. Ara an ta'khudha minhum fidyatan. Oleh karena itu, kalau pendapat saya, wahai Rasulullah, pendapat saya, kita minta keluarganya yang ada di Mekah untuk menebus mereka. Tangendeng tebusan timpa keluarga anda iarak pen kota Mekah. Ini keluarga kalian kami tangkap di kota Madinah. Kalau kalian ingin melihat keluarga kalian pulang ke kota Mekah, nah, bayar. Itu pendapatnya siapa? Abu Bakar. Fatakuna lana quwwatan 'alal kuffar. Uang tebusan itu, uang tebusan kita gunakan untuk membeli senjata supaya kita semakin kuat. Bagus tidak pendapat Abu Bakar? Bagus. Ya. Ya Rasulullah, semeton jari inta yang tangkaptan ini. Semeton jari inta. Oleh karena itu, sang paling bagus wahai Rasulullah, kita suruh keluarganya yang di Mekah itu untuk nebus dia. Baik. Lumayan 70 dengan. Lamun saya dengan misalkan 100 juta, berapa juta? Lumayan. Ya. Orang dulu tidak main juta-jutaan jemaah sekalian, mainnya uang emas, dinar, kepeng emas. Saya dengan doang misalkan 100 dinar ban 70 dengan. Ya. Subhanallah. Jangan tambahkan sedikit. Taib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma tara ya ibn al-Khattab?" Nah, itu pendapatnya Abu Bakar. Bagaimana dengan pendapatmu wahai Ibnul Khattab? Umar, anaknya Al-Khattab, apa pendapatnya? Faqala Umar radhiyallahu an, Umar bin Khattab mengatakan, "La wallahi ya Rasulullah, demi Allah saya tidak setuju dengan Abu Bakar." Langsung bersumpah, demi Allah saya tidak setuju. Ma ara alladhi ra'a Abu Bakr, pendapat saya tidak seperti pendapatnya Abu Bakar. Walakinni ara, tetapi saya berpendapat wahai Rasulullah, antumakkinna fanadriba a'naqahum, izinkan kami untuk memotong leher mereka. Itu pendapat saya. Baik, lamun Umar ya lalu rawas pezinang kami fanadriba a'naqahum, untuk memenggal leher mereka. Tetapi yang luar biasanya, fatumakkina aliyan min aqilin fayadriba unuqah. Ya Rasulullah, Anda suruh Ali bin Abi Thalib, ada seorang tawanan perang ketangkep di antara dengan kafir Quraisy yang ketangkep ada laki-laki namanya Aqil. Anda suruh Ali bin Abi Thalib untuk memenggal lehernya. Kenapa? Karena Aqil ini pisah Ali. Aija iara pisah dah, idan mati pisah dah. Itu kata Umar. Ya, izinkan kami memotong leher mereka, kemudian yang kami potong itu leher keluarga. La ilaha illallah, Umar ini.
Fatumakkina aliyan, izinkan Ali bin Abi Thalib min Aqilin fayadriba unuqah, untuk memenggal lehernya Aqil. Wa tumakkinani min fulan, dan izinkan saya wahai Rasulullah untuk memenggal lehernya si fulan. Ya, nasiban li Umar, di mana si fulan ini keluarganya Umar. Lamun nono jabah barahaku wahai Rasulullah, keluargaku nono. Subhanallah. Ternyata kenapa Umar bin Khattab itu pendapatnya? Hatta ya'lam Allah annahu laisa fi qulubina hawadatun lil musyrikin, supaya Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya kita tidak saling mencintai dengan orang kafir. Itu kata dia. Supaya Allah tahu dalam masalah akidah ini tidak ada pilih kasih. Memang tidak ada pilih kasih dalam masalah akidah. Subhanallah jemaah sekalian, ketika para ulama menafsirkan firman Allah, sila baca beberapa ayat di dalam surah Al-An'am. Ya. Sekitar ayat 70-an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 17 nabi. Dalam surah Al-An'am Allah sebutkan 17 nabi atau 18 nabi, yang agak lupa, sekitar itu 17 nabi atau baru 18 nabi yang Allah sebutkan. Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ismail, Ishak, semuanya disebutkan. Setelah Allah sebutkan mereka, Allah katakan lau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya nabi-nabi yang telah aku sebutkan ini, kata Allah, mereka berbuat syirik, kalau mereka yang berbuat syirik akan hancur lebur semua ibadah mereka. Ulama ketika menafsirkan ayat ini mengatakan hadhil ayatu tadullu ala annahu la mujamalata fil aqidah. Ayat ini menjadi dalil tidak ada pilih kasih dalam masalah akidah. Tidak ada pilih kasih. Jangankan model taita, seandainya mereka para nabi yang telah disebutkan ini, mereka yang berbuat syirik, hancur lebur juga ibadah mereka. Nah, itu yang diinginkan oleh Umar, supaya Allah tahu kita tidak berkasih sayang dengan orang kafir. Lalu ternyata Nabi SAW lebih memilih pendapat siapa? Abu Bakar. Karena Nabi SAW Nabiur Rahmah. Nabi memilih tebusan. Tinggal sedikit lagi. Qala Umar, apa kata Umar ibn al-Khattab? Falamma kana minal ghad. Besoknya, misalkan tengonek ada rapat, besoknya jitu, saya pun keluar dari rumah. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin qa'idaini yabkiyan. Besoknya ketika saya keluar dari rumah, saya menemukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, mereka berdua duduk sambil nangis. Tengonek daripada rapat, ternyata Nabi memilih pendapatnya Abu Bakar, tebus. Besoknya jemakna, tatkala saya keluar rumah, saya temukan Nabi dan Abu Bakar duduk menangis. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, akhbirni min ayyi syai'in tabki anta wa sahibuk. Ya Rasulullah, tolong beritahukan saya, kenapa Anda dan Abu Bakar nangis? Fa in wajadtu bukaan bakaitu. Seandainya saya tahu sebabnya, saya akan ikut nangis. Kumilu nangis. Itibaknya sahabat, mutabaahnya sahabat. Pebadak tiang wahai Rasulullah, kumbena yang pope nangis kan Abu Bakar. Setelah pebadak tiang gin kumilu nangis dengan. Lamun aku tuang sebab lagi gin kumilu nangis. Wa illam ajid bukaan, tetapi kalau seandainya saya tidak tahu sebabnya, tabakaitu libukaikuma, gin ku paksa diriku nangis. Gin ku paksa matanya sugul kalau mulai ku tuang sebab. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, abki lilladhi arada alayya ashabuka min akhdhihimul fida, laqad urida alayya adzabuhum adna min hadhihi asyajarah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau mengambil tebusan? Kenapa engkau tidak potong leher mereka? Ternyata Allah membenarkan pendapat siapa?
Umar. Allah turunkan firman-Nya di dalam surah Al-Anfal ayat 67 sampai 68. Sampai Allah mengatakan, laula kitabun minallahi sabaq. Kalau bukan karena aku telah menghalalkan harta rampasan perang, kata Allah. Kalau bukan karena aku halalkan harta rampasan perang, lamassakum fima akhadtum adzabun azim. Aku akan menyiksamu wahai Muhammad karena engkau mengambil harta tebusan. Aku akan siksa engkau. Itu yang membuat Nabi SAW nangis. Baik. Dari sini sebagian ulama diantaranya Imam Ibnu Taimiyah mengatakan Nabi SAW beliau bisa keliru di dalam masalah ijtihad. Namun pendapat murni. Kenapa? Karena tatkala Nabi minta rapat belum turun dalil, belum ada ayat yang turun. Makanya Nabi SAW pendapat murni. Pendapat murni Nabi SAW kadang bisa keliru. Ya. Itu disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dan juga disebutkan oleh banyak para ulama kita yang lainnya. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini judul jamaah sekalian. Dengan demikian selesai telekan pembahasan perang Badar ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada faedah bau tabayid. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bayyawah pengajian tang yang maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.